Hai guys, jumpa lagi bersama Kak Eko dan masih bersama Honda All New Scoopy. Di video kali ini, Kak Eko akan membagikan tips and tricks seputar All New Scoopy. Karena menurut Kak Eko tips ini sangat penting sekali ya guys, dan berbagi itu indah. Nggak ada salahnya kita berbagi itu. Langsung saja kita lihat apa saja tips and tricks yang akan Kak Eko bagikan. Check it out. Jadi, di video pertama yang akan Kak Eko bahas adalah sistem alarm anti pencurian. Let's go! Jadi untuk mengaktifkan fitur alarm anti maling pada Honda All New Scoopy guys, itu sangat mudah sekali caranya ya. Cukup kita tekan aja tombol. Nah ini guys, yang ada gambar motor dan sound ini ya, yang paling atas ini. Anggap aja kita lagi mau menuju ke minimarket, kemudian kita parkir, kemudian kita matiin motor. Bisa mau knopnya kita arahin di posisi yang ada lingkaran 0 ini. Tapi kalau kita mau parkir di minimarket, mendingan kita langsung kunci stang. Oke. Nah, kemudian kita lock kuncinya. Yang tadinya indikator warna hijau, kita rubah indikatornya jadi warna merah dulu, supaya nggak bisa di starter sama orang lain gitu. Karena jarak radius remote-nya ini itu 2 meter guys. Jadi kalau kita jarak dengan motor itu 2 meter, di sebelah kita ada orang lain mau starter itu bisa loh, bahaya ya. Nah, oke. Jadi begitu kita parkir mau ngaktifin fitur alarm anti maling, langsung aja kita klik tombol ini yang atas satu kali aja. Oke gitu ya. Nah di sini akan kedip sekali, kemudian akan kedip-kedip guys. Nah kalau udah kedip-kedip ini tandanya fitur alarm anti maling di motor Honda All New Scoopy dia udah aktif guys. Jadi barang siapa yang mau menyentuh motor Honda All New Scoopy ini, misalnya gini aja ya, kita contoh. Fitur alarm anti maling pada Honda All New Scoopy ini itu sangat sensitif guys. Kita senggol gini aja dikit aja ya. Tuh, udah bunyi tuh guys. Jadi kalau mau matinya, kita tekan tombol yang ada gambar motor ini lagi ya. Satu kali aja. Oke, kemudian bunyi buzzer akan mati, tapi di indikator speedometer tetap dia akan kedip-kedip guys. Tuh ya. Nah kalau dia masih kedip-kedip ini, motor tetap dalam kondisi keadaan parkir, indikator alarm anti malingnya tetap aktif. Kita contohin aja pakai kotak rokok, karena saking sensitifnya indikator anti maling pada Honda All New Scoopy ini, kita taruh aja rokok di sini, ya, dia akan bunyi guys, karena sangat sensitif terhadap sentuhan gitu ya. Tuh guys, langsung bunyi guys. Sensitif banget loh dia, gila loh. Kalau ngarahin cewek yang lagi PMS sensitifnya. Gitu ya guys. Tuh guys. Sekali lagi kita contohin ya. Pakai kotak rokok nih. Nih, kita jatuhin nih rokok nih. Tuh, bunyi guys, ya kan? Sensitif alarm anti maling di Honda All New Scoopy ini sama dengan sensitifnya seperti wanita lagi PMS guys. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya. Oke guys, jadi di tips yang kedua, Kak Eko akan membagikan tips bagaimana caranya men-setting tingkat sensitivitas sentuhan untuk alarm anti maling ya. Jadi yang pasti kita indikatornya masih merah, kita hijauin dulu. Oke, kemudian kita tekan tombolnya satu kali. Oke, begitu udah bunyi, kita tekan lagi selama 4 detik. Sampai berubah menjadi kedip-kedip indikator keylessnya. Nah, oke. Begitu udah kedip-kedip, kita tekan lagi tombol startnya satu kali. Oke. Nah, di remote-nya ini tinggal kita tekan sebanyak 4 kali. Itu diulang sebanyak 3 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Di tombol startnya satu kali. Kita ulangi lagi yang kedua. 1, 2, 3, 4. Di sini satu kali. Kemudian kita lagi tekan yang terakhir 1, 2, 3, 4 di sini sekali. Oke, jadi jumlahnya sebanyak 3 kali ya. Kemudian kita tinggal tekan aja nih. Oke, bunyi buzzer 1 kali, artinya sensitivitas rendah. Klik lagi. Bunyi buzzer 3 kali, artinya sensitivitasnya itu tinggi. Bunyi buzzer 2 kali, artinya sensitivitasnya itu sedang. Oke guys, seperti itu ya. Kak Eko pakai yang bunyi buzzer 3 kali. 1,
1, 2, 3 itu yang tinggi, yang lagi kayak aku pakai sekarang adalah sensitivitas yang paling tinggi. Kemudian jika kita udah memilih, cukup kita tekan lagi tombol startnya ini sebanyak 2 detik. Oke, begitu udah mati lampu smart key nya, artinya tingkat sensitivitas udah berhasil kita setel. Oke guys, 2 tips sudah aku bagiin. Untuk tips yang ketiga adalah tips menggunakan kunci emergency. Tapi sebelum kita masuk ke step yang ketiga, saya mau makan es krim dulu karena haus banget ya. Gavin, ambil es krim apa? Oke, thank you. Gavin, ini bukan sendok es krim, Gavin. Ini bukan sendok es krim. Kok dimasukin sini? Ini bukan sendok es krim. Apa tadi? Ini kunci emergency kontak. Bukan sendok es krim. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oke guys, di tips yang ketiga ini kita akan menggunakan kunci emergency kontak. Jadi ini adalah kunci emergency kontak ya guys. Jadi apakah fungsi dari kunci emergency kontak ini? Langsung saja kita lihat. Oke guys, jadi fungsi dari kunci emergency kontak ini adalah untuk membuka jok apabila kunci smart key kita ini ketinggalan di dalam jok ya guys. Nah, jadi caranya adalah di sini guys. Jadi kita harus membuka dulu tutup ini dengan cara didorong ke dalam terus ditarik mundur ya. Oke, nah udah kebuka ya guys. Nah, jadi kita masukin aja di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi dalamnya seperti ini ya guys. Kalau tutupnya ini udah dibuka, langsung aja kita masukin kunci emergency ini ke dalam sini seperti ini ya. Langsung aja kita terus tarik ke bawah, nanti jok kita kebuka. Nah, udah seperti itu. Nah guys, dan jok pun bisa dibuka ya. Nah, apabila kunci ini ketinggalan di dalam jok. Oke, cuman jangan lupa kalau lagi begini kan dia nggak bisa ngunci nih, nggak bisa ngunci lagi joknya. Jadi kunci emergency ini kita harus posisikan lagi seperti di awal ya. Nah gitu guys, bukanya ke bawah, posisi balikinnya ke atas, harus dibalikin ya. Jadi supaya joknya bisa kekunci. Ini belum dikunci. Nah guys, bisa udah kekunci ya, udah kekunci. Jadi seperti itu fungsinya ya guys. Kalau udah ya udah, tinggal ditutup deh. Wih, bunyi cuy. Oke, seperti itu ya fungsi dari kunci emergency kontak. Untuk tips yang keempat, Kaiko akan memberikan tips bagaimana caranya menghidupkan motor tanpa smart key ya. Kita menghidupkan motor menggunakan ID tag. Ini guys, yang disebut ID tag adalah ini. Nih. Ini sangat memiliki peran penting dalam motor sih sebenarnya ini. Menurut Kaiko sih lebih pentingan ID tag ini ketimbang kunci ini. Kalau ini nggak seberapa penting, ini yang lebih penting guys, ID tag ini guys. Jadi setiap kuncinya itu nomor seri ID tag-nya beda-beda ya, beda-beda. Oke, kita akan gunakan yang ini aja. Sebelumnya pesan buat teman-teman pengguna all new Scoopy tipe stylish atau tipe prestige, ada baiknya nomor ID tag ini dengan kunci smart key-nya dipisahin ya, jangan dijadiin satu karena bahaya. Jadi kalau smart key ini hilang, kita bisa menghidupin motor hanya menggunakan nomor-nomor angka ini loh guys, canggih loh guys. Jadi ada baiknya mendingan ID tag ini kita letakin atau simpen di dompet kalau berpergian gitu kan.
Jadi inilah cara menghidupkan motor Honda All New Scoopy tanpa menggunakan smart key ya. Oke guys, anggap saja kunci smart key-nya ini hilang ya. Jadi yang tersisa di dompet kita hanya ID tag ini aja. Kalau Kak Iko pribadi, Kak Iko akan menyimpan ID tag ini dalam dompet. Oke. Jadi kalau kunci smart key-nya hilang, kita masih bisa menghidupin motor All New Scoopy kita ini ya. Jadi perpindahan angka 107 ini dia diakhirin dengan bunyi tit ya. Jadi setelah bunyi tit kita masukkan angka selanjutnya, bunyi tit lagi masukin angka selanjutnya. Jadi tahap pertama adalah kita harus menekan tombol start selama 4 detik. Nah, setelah indikator ini kedip-kedip, kita tekan tombol start ini 1 kali. Oh sorry, kita harus cepat ya guys. Jadi perpindahannya kita mengklik tombol start ini harus cepat, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, dia akan kembali ke posisi semula lagi. Jadi kita ulangi lagi, tekan tombol startnya selama 4 detik. Setelah indikatornya kedip-kedip, kita tekan lagi tombol start 1 kali. Nah, sampai dia udah nggak kedip lagi, kemudian kita masukkan angka 1. Klik 1. Diamin. Setelah bunyi tit, masukin angka selanjutnya. Kalau 0 nggak usah ditekan ya, biarin aja sampai bunyi tit. Oke, kemudian 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tunggu sampai berbunyi tit untuk masukin angka selanjutnya. Nah, kemudian 0 nggak usah diklik, biarin aja sampai bunyi tit. Terus 0 lagi, biarin aja, nggak usah diklik. Kemudian masukin angka 1, klik 1, tombol start. Tunggu sampai bunyi lagi. Kemudian kita masukin angka 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunggu lagi. Masukin lagi angka 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunggu lagi. Yang terakhir angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini akan bunyi klek. Nah, kalau udah bunyi klek artinya sukses guys. Wow, hidup guys, motor kita gas, bisa di starter nih guys. Wih, what the fuck, gokil ya guys ya. Gokil, gokil. Hanya menggunakan angka ini kita bisa menghidupin motor tanpa kunci smart key-nya loh. Wow. Jadi menurut Kak Iko sih ID tag ini sangat berperan penting guys ya, ketimbang yang lainnya gitu ya. Gokil, gokil. Cukup masukin angka-angka ini aja motor bisa hidup. Wow, amazing, amazing. Nice. Untuk tips yang kelima, Kak Iko akan membagikan tips bagaimana caranya menyetel tingkat volume bunyi buzzer pada Honda All New Scoopy. Yang pasti kunci kontaknya ini harus pada posisi hijau ya, seperti artinya on ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan tekan tombol yang gambar motor ini sebanyak 2 kali dan tombol startnya juga itu diulang sebanyak 3 kali ya guys ya. Oke, tahap pertama adalah kita klik dulu 1 kali, kemudian kita tahan selama 4 detik tombol startnya. Ketika kedip-kedip, kita tekan lagi tombol start sebanyak 1 kali. Oke. Terus kita klik tombol ini sebanyak 2 kali, diulang sampai 3 kali ya. 1, 2, dan tombol startnya 1. Oke. Kemudian diulang lagi yang kedua, 1, 2, dan 1. Oke. Terus yang ketiga, 1, 2, dan di sini 1. Oke. Kita tunggu guys. Nah, setelah itu langsung aja kita klik tombol ini untuk menyetel tingkat volumenya ya. Nah guys, nah makin kecil guys ya. Itu kenceng, itu sedang, itu paling kecil. Nah seperti itu guys ya. Jadi itu paling kenceng, itu sedang, itu rendah. Nah, kayak aku sih pakai yang kenceng aja, yang ini. Oke, ketika udah selesai, kita klik tombol startnya selama 2 detik. Artinya
tingkat volume bunyi buzzer ini telah sukses disetel ya guys ya. Jadi seperti itu guys, sangat mudah sekali ya. Untuk tips yang keenam, Kak Eko akan membagikan tips bagaimana caranya merubah pola bunyi buzzer pada Honda Onyx Scoopy ya guys. Tentunya yang pasti kunci kontaknya ini tetap pada kondisi on dengan lampunya yang warna hijau, artinya on ya. Oke. Kemudian nanti di tombol yang gambar motor ini kita akan tekan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tombol startnya 3 kali juga. Diulangin sebanyak 3 kali, oke. Jadi tahap pertama adalah kita klik dulu 1 kali tombol start. Oke, setelah itu kita tahan tombol start selama 4 detik. Setelah indikatornya kedip-kedip, kita klik 1 kali. Oke. Nah, kemudian kita tekan tombol yang gambar motor ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, dan di tombol startnya 1. Oke. Diulang lagi kedua kali. 1, 2, 3. Di sini 1. Dan yang terakhir 1, 2, 3, dan di sini sekali. Oke. Nah, tinggal kita tekan aja tombol yang gambar motor ini. Kemudian bunyi buzzer akan berubah. Kita bisa setting ya. Kita coba yang pertama. Yang pertama bunyinya kayak gitu ya, tit tit tit. Terus yang kedua, yang kedua kayak gitu ya, tit tit panjang. Yang ketiga, yang ketiga kayak gitu guys, tit tit 2 kali. Oke, jadi seperti itu. Setelah selesai, kita klik tombol startnya selama 2 detik. Artinya tingkat pola buzzernya telah disetel ya. Kalau kita mau misalkan cari motor di parkiran di mana, klik aja. Nah, itu pola bunyi buzzer yang kayak aku pakai ya. Tapi kalau misalkan berisik, kita cukup aja tahan tombol yang gambar motor ini sampai berubah menjadi lampunya warna merah. Oke. Kalau lampunya udah berubah warna merah, dia cuman hidup lampu sennya aja guys, nggak ada lagi bunyi buzzernya. Tuh, begitu doang ya. Tuh. Tapi kalau kayak aku sih lebih suka diaktifin guys. Kita aktifin lagi dulu jadi lampunya warna hijau. Oke, nah jadi seperti itu ya guys. Tuh, jadi kalau kita parkir di suatu minimarket, misalkan gelisah mau nyari motor, kita lagi di kasir, kalau penasaran motor di mana, klik aja tinggal. Oh, kalau ada bunyi buzzer 3 kali, oh motor gue nih. Nah, kayak gitu dong ya. Untuk tips yang terakhir adalah tips men-setting jam ya. Kita harus posisikan dulu di posisi total ya, kemudian kita tekan tombol ini beberapa detik. Oke, kemudian dia akan kedip-kedip ya. Kalau untuk merubahnya kita klik aja satu persatu. Dia formatnya 12 jam ya. Oke, 12. Terus kalau mau pindah tahan lama-lama, nah dia akan kedip-kedip, tinggal klik aja deh. Oke, kalau udah selesai kita tahan lagi guys beberapa detik. Oke, beres. Gampang ya. Oke, jadi seperti itu ya guys, seputaran tips tentang Honda Onyx Scoopy yang Kak Iko bagikan di video kali ini. Dan thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel Kak Iko agar Kak Iko bisa kreatif dalam membuat konten. Jangan lupa juga untuk subscribe, komentar juga boleh, mungkin ada masukan atau usulan ya kan. Dan jangan lupa juga untuk like ya guys. Oke guys, thank you guys.